Bilangan 30 ayat 1 sampai 16, demikian firman Tuhan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian. Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetapi berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nazar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nazarnya itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernazar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya, tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya, dan tidak melarang dia, maka segala nazar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Setiap nazar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istrinya dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 33.
Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.
Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Firman Tuhan, nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan harapan yang tulus, hati yang murni ya saudara. Jangan pernah tinggalkan hati yang murni, hati-hati ya. Karena setiap kali hati kita nggak murni, bukan hanya saja ketika kamu berdoa dan di dalam persekutuan komunitas ini kamu nggak murni, tetapi bahkan kamu bawa ke kehidupanmu sehari-hari. Latihan murni hatinya itu dimulai dari sini. Lalu kamu bawa kemudian keluar, saudara. Kalau hatimu tidak murni di sini, maka di luar kamu juga tidak murni. Ketika hatimu tidak murni, maka yang terjadi adalah taman hidupmu itu ya, taman Edenmu akan rusak. Karena hatimu tidak murni, ya. Hatimu itu penuh dengan onak duri. Hatimu itu penuh dengan racun, ya. Sehingga apa yang kamu lakukan itu ya racun semua, toksik semua. Hati yang dimurni itu kamu akan cari Tuhan saja kamu tidak murni, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Yang sama Tuhan yang tidak kelihatan, yang kamu sebenarnya tidak rugi apa-apa dengan Tuhan, itu enggak. Kamu hatinya murni sama Tuhan, ruginya apa coba? Kamu akal-akalan sama Tuhan. Nah, itu aja kamu tidak murni, apalagi kamu dengan manusia, dengan sesama manusia, apalagi dengan suami atau istri, ya. Tambah nggak murni lagi, akal-akalan, hatimu jadi jahat, hatimu jadi penuh dengan tipu muslihat. Karena ada sesuatu yang kamu harapkan, selalu ada udang di balik itu tadi ya, ada udang di balik cawat itu, saudara, ya pusing kamu, selalu kamu apa-apa tujuannya adalah hawa nafsu. Tujuannya ya, makali istri supaya bisa kawin lagi, makali suami supaya ya bisa duitnya jor-joran. Tuh sini banyak ya istri-istri dari Indonesia ngakalin suaminya yang bule, dia akalin duitnya supaya bisa bangun rumah di Indonesia. Kenapa? Pemikirannya siap-siap kalau ada apa-apa dia pulang ke Indonesia, lari suaminya ditinggal. Yang penting dia sudah punya rumah di Indonesia. Dari saat itu kita sudah ngerti ini orang tidak murni hatinya. Lalu akhirnya apa? Ya akhirnya keluarganya berantakan, anak-anaknya jadi korban. Ya banyak yang percaya, sayang sekali ya. Banyak sekali terjadi seperti itu, ya. Wah kita nggak bisa ngomong ya kalau sudah begitu. Ya, memang dari awal pernikahannya sudah salah, dari awal niatannya sudah salah. Siapa di sini kalau menikah ya niatannya sudah salah? Banyak anak-anak muda ya, atau Anda suami istri lah, saya nggak tahu Anda menikahnya muda atau sudah tua atau janda atau muda ya. Tapi ketika kamu menikah pertama, hati kamu itu pemikirannya bukan aku nanti mau hidup bersama, bagaimana aku bisa dengan pasanganku ini memuliakan Tuhan sama-sama. Seharusnya kan begitu ya, pernikahan yang benar ya. Bagaimana saya dengan anak yang menikah, kami dulu, kita pemikirannya apa? Kita nanti berdoa sama-sama dengan anak-anak, kita memuliakan melayani Tuhan sama-sama sampai tua. Pemikirannya kita sudah begitu, nanti kalau tua gimana ya, nanti anak kalau sudah tua, saya kalau sudah tua, udah bau, udah bedaknya kemana-mana. Nah, sudah kalau udah umur 80-an kan, kalau di Indonesia ya, kalau di sini masih sehat ya. Kalau di Indonesia kamu umur 80 ya, bedaknya udah kemana-mana kan, mencet kemana-mana, wah, dah kalau ya kan bedaknya sambil lari-lari kan kamu kan, itu enggak? Banyak ya yang usia 80 makanya terus akhirnya, terus banyak yang terus bertengkar ya. Nah, makanya kalau yang anaknya bijak, cukup mampu dibikinkan pavilion gitu, tinggal bareng atau pavilionnya, terus dikasih toilet yang di kamarnya langsung, kok toiletnya selalu bukaan, ya kan? Jadi selalu setia, jadi nggak sampai kemana-mana, terus kasih satu orang buat ngurusin ya, selalu bersihin. Kalau enggak nanti, tinggal-tinggalan atau ribet ya, istrinya mungkin masih umur 50, suaminya udah umur 80 misalnya kan, tinggal nggak ada yang mau rawat. Kasihan lah pokoknya ya, atau sebaliknya lah, pokoknya ruwet ya yang gitu-gitu. Anda waktu menikah mikir nggak itu kalau sampai tua begitu?
Ya enggak lah, mikir yang makin muda kan pengennya olah bebek doang kan, jus olah bebek, pokoknya ganteng, ya kan carinya ganteng, carinya cantik, nggak kepikir nanti kalau sudah tua nanti bagaimana, kepikir nggak? Nggak kepikir. Bahkan Anda lagi ngomong-ngomong pacaran begitu lama, kamu pacaran begitu lama, duduk begitu lama, ngobrol-ngobrol, ya, cuman bercandaan hari tua, nggak kepikir bener-bener bahwa nanti kalau hari tua terjadi bagaimana tuh. Anda kan nggak kepikir kan, ya kan? Sehingga waktu hari tua itu kejadian benar-benar, kamu masih punya cinta nggak di situ? Jengkel dan semua kebencian ya. Apalagi tiap hari ditabokin, atau suaminya nggak pernah ngasih duit, atau istrinya bawelnya minta ampun ya, aduh bila kayak kuntilanak, kayak bebek gombel, katanya sudah di dalam Tuhan Yesus baptisan Roh Kudus. Makanya suami-suami bilang, ya ampun Tuhan Yesus, kamu itu berbahasa roh kurang banyak, malah kamu berbahasa roh terus ya, pagi saya malam untuk berbahasa roh, katanya saya lagi berbahasa roh sampai suami keberbegan. Bukan bahasa Roh Kudus, saudara ya, tetapi bahasa roh kuntilanak, bebek gombel, ngomong terus ya, ngeluh terus ya, dari pagi sampai malam, ngeluh nggak punya duit, ngeluh badannya sakit, ngeluh ini, ngeluh itu, ngeluh tetangga beli mobil, ngeluh tetangga beli kucing, ngeluh aduh segala macam ya. Yang saya cerita realitas ya, realita kehidupan itu ada begitu. Itu terjadi ya, kehidupan suami istri. Akhirnya kalian hidupnya nggak bahagia, suami istri, padahal ganteng, padahal cantik ya. Papi saya ganteng ya, papi saya gagah, mami saya itu cantik ya, apakah itu menjadi jaminan? Sudah enggak ya. Anda lihat banyak orang ganteng cantik, pernikahannya banyak yang nggak karu-karuan. Nah, ini nggak jaminan ya, nggak jaminan. Kamu jangan berpikir ganteng dan cantik itu sudah selesai. Oh, nggak ada apa-apa. Saya lihat ada ya teman saya, lihat bapaknya, saya ngeliat bapaknya rambut jaji mukanya ya. Ya pokoknya nggak usah saya deskripsikan nanti jadi personifikasi nggak enak. Yang mamanya juga nggak cantik-cantik amat, tapi hidupnya penuh dengan canda tawa sekeluarga yang menyenangkan sekali. Betah tinggal sama mereka itu jadi betah. Hidupnya itu penuh dengan canda tawa, banyolan-banyolan yang lucu-lucu, yang benar-benar hidupnya itu benar-benar tidak ada tuntutan, tidak ada penghakiman di rumah tangga itu. Ya anaknya manggil bapaknya manggil anaknya itu mesra sekali, manggil istrinya mesra. Bukan karena ada saya, tiap hari memang begitu sama siapa saja. Pembantunya juga bilang, wah bapak sama ibu mah baik selalu ya, padahal nggak ganteng, nggak cantik. Hidup mereka juga tidak kaya raya yang sampai apa, tapi berkecukupan, bahkan berlimpahan. Karena orang-orang suami istri itu kalau baik, pasti hidupnya berkelimpahan. Kalau Anda miskin, coba Anda cek. Jangan-jangan kamu suami istri hidupnya nggak baik, saudara. Ya kan? Yang istrinya kayak mak lampir, ya kan? Nah, siapa yang di sini yang kayak mak lampir? Ibu-ibu ngacung. Resen yang kayak mak lampir, saudara. Aduh, nanti yang resen bukan Anda, suamimu nanti yang resen. Pak, itu tadi bukan saya, Pak, suami saya. Karena ketahuan kan. Siapa di sini laki-laki? Ya, yang bukan kayak mak lampir ya, tapi wah itu suami-suami yang pemalas, yang hidupnya cuman ngantukan sama ngentutan saja, ngamukan ngantukan ngentutan. Siapa di sini? Ayo ngacung. Nah, nggak ada yang mau ngacung lah, malu lah, ya kan. Tapi di rumah kan terus pada laporan sama saya nanti kan, Pak, ini masa saya dikatain gundul peyang sama suami saya. Lah, saya ngajarin kalian suami-suami ngajarin gundul peyang sama istrimu loh. Kalau lagi bercanda, ya namanya lagi bercanda, saya sama anak lagi gundulmu peyang, ya, lagi bercanda. Tapi jangan lagi ngamuk-ngamuk Anda bilang gundul peyang segala macam. Intinya saudara ya, seorang suami itu harus mengasihi istrinya. Kadang-kadang kita bisa marah, kita bisa kesal, ya. Tetapi yang paling penting kita mengasihi. Selalu ada cinta di sana yang gak habis. Dan lebih banyak mengasihinya, lebih banyak tunjukkan ekspresi cintanya daripada ekspresi marahnya. Masalahnya suami-suami lebih mudah mengekspresikan marahnya daripada cintanya. Mengapa? Gengsi. Ya kan? Wah, gengsi Pak. Coba kamu ekspresikan cintamu lebih banyak daripada marahmu. Nanti marahmu ya makin berkurang.
Ya nanti kamu dimasakin enak-enak kayak anak ya. Anak saya dimasakin enak-enak. Yang tahu, wah langsung tahu dimasakin digorengin ya kan. Aduh, mantep. Ini saya malam-malam saya pura-pura cium-cium, pura-pura ya. Mau pura-pura mau bener-beneran buat istri itu yang penting kamu ekspresikan. Daripada kamu pura-pura marah, dengan kamu pura-pura cium-cium kan. Ayo, kamu tanya ibu-ibu yang jujur, ayo. Lebih baik suamimu pura-pura marah apa pura-pura sayang-sayang belai-belai? Sejujurnya kan lebih seneng suamimu pura-pura belai-belai kan, daripada kamu dimarahin beneran, mendingan pura-pura marah pak. Enggak, tetep gak ya, saudara? Tetep nggak mau. Percaya, kamu tanya deh suami, kamu tanya istrimu yang jujur. Jadi ibu-ibu lebih senang tetap suamimu, walaupun dia ngamuk-ngamuk apa ya, di rumah yang baik lah, sebut belai-belai, cium-cium lah, pokoknya apalah. Walaupun nanti isinya kalau dibelai-belai, apa kayak masa muda, kita sudah tua, nggak tahu malu. Padahal senengan hatimu kan. Ayo, padahal seneng udah tua dibelai-belai. Padahal sudah tua ya. Tapi ada ya yang benar-benar nggak mau dibelai-belai karena sudah tua. Karena dari muda kamu nggak pernah belai dia. Salahmu dewe. Nah, akhirnya kamu tahu aci dicamplok tahunya disamplongkan aci nih samplong goreng dewe mati lo saudara. Aduh, salahmu sendiri, kamu dari muda ndak rawat. Taman itu kamu harus investasi. Nggak bisa kamu langsung, makanya anak kalau lagi di dapur saya dari belakang. Saya peluk saudara ya supaya tahu aci tahuan rahasianya. Aduh, saya paling doyan tahu aci saudara ya. Jadi kalau lagi live itu makan tahu aci supaya jangan makan nasi, kan kenyang kan makan tahu aci kan. Tapi acinya karbohidrat sama saja, ada minyaknya lagi ya, semoga enak ya. Bukan masalah itunya ya, yang penting cintanya. Yang penting cintanya saudara ya. Udah gitu ngasih cabai saudara ya. Ya seringkali lupa dikasih cabai atau kasih cabai pedes banget. Baru segigit aja tahu 5, makan cabainya cuma 2 mili gitu ya. Aduh pedesnya sampai ke kuping, sampai ke ubun-ubun. Tahunya 5 langsung tak perlu jejel ke mulut saking pedesnya, lupa ngasih minum. Aduh repot. Berarti saya belayanya kurang banyak. Begitu saudara ya. Anda semua kalau tidak mengasihi itu penting ya saudara ya. Saya sering bilang ya sama kalian tuh ya, istri-istri masaklah, selalu belajarlah masak. Kalau kamu pengen suamimu di rumah, anak-anakmu di rumah, kamu masak. Anak saya itu jarang makan di luar ya, kenapa? Begitu dijak makan di luar, ya aduh, lemes mereka. Kenapa? Makan di rumah lebih enak. Istri-istri masak, makanlah, belajarlah masak. Belajar, anak dulu kalau masak gosong terus. Kalau ndak asin terus, gosong terus, tetap tak makan, saudara. Tetap tak makan, saya ndak pernah komplain. Sungguh, saudara. Tanya anak deh. Sekarang di Belanda anak masak paling hebat, saudara. Tapi saya tiap hari komplain karena biasa makan enak. Sekali kalau kurang enak dikit, karena biasa makan enak. Nah, tiap hari dimasakin enak-enak, sekali ada kurang enak dikit, komplain saya. Padahal itu masak gosong-gosong saya nggak pernah gosong pun tak makan. Dan saya kasih semangat, ayo masak. Tapi ibu-ibu kamu belajarlah masak. Ajari anak-anakmu yang perempuan itu masak. Kamu pengen suamimu di rumah, kita masak. Saya mau makan pergi kemanapun, saya pasti pulang mendingan makan di rumah. Istriku masak lebih enak. Serius, saudara. Saya hampir saya nggak pernah jajan. Kalau saya bisa pulang, saya mendingan makan di rumah. Mau makan dimanapun tetap enakan masakannya anak soalnya. Jadi belajarlah masak. Minimum kamu bisa bikin jajanan. Nah kalau di Indonesia kan ya, bikin getuk, bikin cadil, bikin apa ya, bikin kacang hijau, pokoknya bikin jajanan di rumah. Selalu kamu sediain jajanan di rumah, ya kamu bikin. Belajar ya, walaupun ada orang yang memang bebal sekali dalam hal masak apa saja, dipaksa saudara, sampai kamu tidak mungkin kamu tidak bisa masak. Jangan sampai ya minimal masak Indomie Pak ya, jangan ya. Tapi memang minimal bisa masak Indomie saudara. Jangan kamu bikin masak Indomie itu sampai jadi bubur, mateng gila kamu. Ibu-ibu masak Indomie sampai jadi bubur mah gila kamu saudara. Saya bilang kamu entah kerasukan apa kamu ini waktu masih muda sama masa bikin Indomie sampai jadi bubur, lewatan terlalu. Terlalu Ani. Jangan saudara ya. Belajar saudara ya.
Anda coba tempatkan hidupmu, ya. Taman itu harus dirawat. Cinta itu harus kamu rawat, saudara. Kamu nggak bisa sembarangan berak-beruk. Nggak bisa. Kamu lihat ya, kalau kamu punya taman bunga, ya ini kita soalnya belum konsen ya, kita belum beresin taman kita di luar, kita baru kecapean 2 tahun ya, kemarin kita setahun pindah 3 kali, jadinya kita kecapean ya, kita sempat kecapean, jadi kita, aduh, udah benar-benar kita belum ngurus taman, udah kita di rumah ini sudah 2 tahun ya, Natal ketiga ya, jadi 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya, hampir 3 tahun, tapi kita masih capek sekali. Tapi kita mulai ya, kita mulai tatani ya, rapiin satu-satu, nanti kita beres-beresin, nanti pokoknya ibu bendahara ya sama ibu penatua, Pak, kalian kalau kesini sudah bagus tamannya, kita mulai ya. Karena taman itu ya, di rumah kami di Cinere ya, di rumah kami dulu kalau tiap saya pulang kerja kadang jam 9, jam 10 gitu ya, saya pasti sempetin di taman sebentar ya, tiap hari Sabtu Minggu kita pasti sempetin kita ngebon. Taman kami kecil, saya cuman apa itu di rumah kami kecil ya, tamannya itu paling cuman 3x4 ya, tamannya kecil ya. Di sini mah taman kita depan belakang tamannya ya. Di sana dulu waktu kami di sini rumahnya kecil, rumahnya cuma 90 meter persegi, saudara, rumah kami dulu ya, kecil banget, 90 meter persegi. Tamannya itu cuma 3x4 ya. Terus tiap sore ya kita bunganya kita ajak ngomong, bunga-bunga yang cantik ya tumbuhnya segala macam, kita ajak ngomong, saudara ya. Itu, saudara, aduh, kita punya pohon Kamboja Bali itu ya, itu rompol semua ya, yang kuning-kuning itu loh Kamboja, sama bonsai Kamboja segala macam Kamboja kita punya ya. Aduh, itu sampai orang lihat pada ngiri ya, tetangga-tetangga kita punya anggrek itu ya. Kita beli anggrek murah-murah, harganya cuma 50 ribuan dulu ya, beli anggrek murah-murah, tapi kita rawat sungguh-sungguh. Itu satu taman kami 3x4 itu anggrek semua. Anda bayangin satu taman isinya anggrek semua rapat begitu, orang itu seneng kan, di atasnya kan rimbun ya, di bawahnya kita kasih anggrek semua, cuma 3x4 taman kami. Tiap malam kita rawat, kurang apa dikit, ada ulet yang kita acak cuplikin satu-satu, kita ambilin. Kita paling ada apa ya, tungaunya apa, ada namanya, kita selalu kita checking satu-satu ya. Taman itu kecil tapi indah sekali ya, sampai begitu kami pindah, wah, sepupu-sepupu saya, tante-tante saya rebutan Kambojanya, anggreknya, wah, berebut, saudara kan. Terus kita punya bunga apa, punya pohon rezeki, daunnya itu 1 meter, saudara ya. Itu beneran ya, 1 meter, karena kita tiap hari kita rawat semuanya. Wah, itu bener-bener kita rajin pindahin pot apa segala macam. Taman itu udah dirawat setiap hari. Capek tapi seneng. Nah, keluarga itu juga gitu. Aku capek sama kamu, mah. Misalnya si istrinya ini misalnya punya kebiasaan buruk apa begitu, kan kita capek. Tapi senang karena kamu rawat cinta itu. Saudara, kebiasaan buruk yang kamu maklum itu, yang kamu telatenin itu, hati kamu puas, saudara. Itu capek ngeladenin istrimu yang punya kebiasaan buruk atau suamimu yang kebiasaan buruk, itu capek, saudara. Tetapi kamu penuh cinta dan kamu telatenin rawat, itunya nggak berubah. Tetapi pasanganmu, istrimu atau suamimu yang punya kebiasaan buruk itu, dia akan memberikan respon, reaksi. Dia mungkin tidak berubah, susah. Ya, punya kebiasaan buruk itu ya, misalnya kamu ngentutan begitu, itu kan susah kamu rubah kalau sudah tua begitu, susah, saudara ya. Apalagi makin tua kan gasnya makin banyak, apalagi doyan makan kayak saya, ya kan, itu susah. Tetapi karena responnya orang sabar sama kamu, nggak langsung gaplok, wah, begitu apa rapor dikit sudah dibilangin, wah, gaplok apa langsung misu ya. Coba, saudara, kamu telatenin, sekalipun mungkin keceplosan marah atau ngomong apa segala macam, terus sabar, terus cinta yang timpakan dengan cinta. Kelakuan yang nggak benar itu kamu telatenin, mungkin dia nggak berubah, tetapi dia akan memberikan respon yang lain ya, dan itulah cinta. Mungkin itunya nggak berubah ya, tetapi dia akan memberikan sebuah respon balik cinta yang lain yang sudah kamu investasi.
Yang kamu harapkan berubah, mungkin dia tidak bisa berubah. Tetapi cinta itu bertumbuh, menjadi indah, dan kamu akan mendapat respon balik. Ya, suami istri kalau berdua melakukan seperti itu, semua akan baik. Tempatkan. Mungkin ada suami-suami yang gajinya lebih kecil daripada istrinya. Jangan minder. Yang penting kamu tetap disiplin. Jangan pernah minder ketika suami gaji lebih dari kecil. Yang penting kamu jangan nganggur di rumah. Bahaya, nggak boleh. Jangan sampai sudah suami gajinya lebih kecil daripada istrinya, celutak pembantu dikerjain. Atau istri di rumah nganggur, nggak ngerjain apa-apa, ada sopir dikerjain sama sopirnya. Hati-hati saudara. Kamu yang di rumah, ibu-ibu, jangan coba-coba kamu ya chatting-chattingan sama temen-temenmu cowok. Serius. Di Facebook, di WhatsApp, ya jangan di password. Biarkan suamimu mengakses handphone. Mungkin kamu tidak sengaja chatting dengan teman lama, dengan cinta lama segala macam, tapi karena itu tidak di password, dibuka, maka kamu juga tidak tergoda untuk ngomong rahasia yang-yangan, bertebaran bunga segala macam. Aduh, hati-hati saudara. Itu adalah tumbuhan liar, bunga liar yang beracun, yang akan meracuni taman hidupmu. Suami-suami juga sama, handphonenya jangan di password, ya. Atau di password anak-anak nggak tahu, tapi kamu suami istri harus tahu. Jangan suami istri tidak saling tahu passwordnya. Hati-hati saudara. Jangan pernah ada rahasia. Rawat taman hidupmu. Jangan ada rahasia. Nanti salah-salah, ya. Saya yakin ini ya. Kakak saya pernah naruh kerating deng, dikumpulin, dicampur sama barang-barang di dapur itu loh. Tahunya kerating dengnya dalamnya bensin. Nah, ini namanya rahasia-rahasia. Kalau bensin di botol kerating deng, botolnya masih rapi, dibuka langsung ditenggak sama istrinya, saudara. Nah, karena tidak terbuka, nggak mau cerita ini kerating deng, ini bensin ya, ditulisi bensin, nah kan begitu kan. Hati-hati saudara. Aduh, kita kaget sekali, jadi diminum. Tapi kan begitu tenggak begitu langsung beracun, langsung dilepain ya, belum sempat ditelen. Aduh, ada-ada aja ya saudara ya. Nah, tapi intinya terbuka ya. Cinta itu butuh keterbukaan, cinta itu butuh dirawat, cinta itu butuh selalu ada kesabaran. Sabar, walaupun tidak berubah-berubah, kamu telatenin. Nanti yang tumbuh adalah cinta. Orang yang tidak berubah, tapi cinta itu tumbuh di hati pasanganmu dan di hatimu, saudara. Dan anak-anakmu melihat. Anak-anakmu melihat. Ketika ada kesalahan-kesalahan, belajar ya. Saya pun belajar sudah tua, saya baru belajar. Kalau ada salah itu jangan langsung. Saya sampai ngomong-ngomong ya. Kenapa ya? Kita kalau ada salah mesti sepaneng ya. Coba kita kalau ada salah jangan sepaneng, tapi kan kita tidak kurang makan, juga nggak ada nagih utang, ya kan? Kenapa kalau ada salah terus kita sepaneng? Dulu kita sepaneng karena tiap hari kita lihat ada masalah ini, masalah itu. Dan kita sekarang tidak ada masalah. Oh ini banyak masalah, itu masalahnya orang lain, bukan masalahnya kita, ya kan? Itu masalah orang kita sedih ya, ikut sedih, ikut berdoa, ikut menangis bersama-sama. Tapi kan bukan masalahnya kita. Ya enak kan saudara ya, kan bukan masalah kita kan. Kita berdoa, kita menangis. Ya berdoa sedih ketika ada keluarga yang ada musibah atau sampai bangkrut atau sampai ada musibah apa, kita ikut menangis. Tetapi di dalam tengah-tengah kita sendiri kalau ada kesalahan, belajar jangan terus sepaneng langsung meledak. Kan itu sesuatu yang lucu kan sebetulnya kesalahan itu kan. Ya kan, seringkali kan di dalam komedi pun sengaja bikin salah, sengaja pura-pura jatuh, atau sengaja pura-pura kepleset, sengaja pura-pura patah, dan kita semua ketawa dalam sebuah komedi atau stand up komedi atau lawak. Tapi kenapa kita tidak menjadikan hidup itu sebuah lawak ya? Sehingga kita bisa tertawa bahagia, ya kan? Dengan kebodohan-kebodohan kita yang kita buat. Kita tertawain diri sendiri,
Oh bisa ya bensin diminum ya di dalam kerating ting. Ya itu kan lucu kan, sesuatu yang lucu gitu kan. Lucu kan, bukan sepaneng marus ngamuk awuk. Waduh, kebun binatang mau naruh bensin di kerating botol kerating ting. Wah, misu-misu. Oh ngarep-ngarep aku mati opo kan enggak perlu begitu juga kan. Itu kan lucu saudara. Waktu kita dengar cerita itu kita semua tertawa ya. Buat kita itu lucu. Tapi kalau Anda lagi stres ya itu nggak lucu ya. Kalau Anda lagi patah hati, lagi apa, ngumpulin mati ini aku ya. Kan begitu coba. Tapi kalau kamu lagi penuh dengan cinta kan ketawa kita kan. Ya kan bensin di kerating yang diminum itu kan lucu. Lucu saudara ya. Tapi kalau kamu lagi sepaneng tuh keluarga itu lagi urusan ini urusan itu, kok pikirnya kan kamu waduh bojoku arep mateni aku. Kan begitu. Istriku mau bunuh apa laki suamiku mau bunuh aku ini kan. Pemikirannya begitu, gila. Antara gila atau lucu, antara itu suatu horor atau suatu komedi. Tergantung bagaimana kita meresponinya kan. Kalau cinta itu ada, maka semua itu sesuatu yang penuh duka cita, ada kesalahan. Ya sudahlah, ya. Beli lagi, kapan? Ya 5 tahun lagi. Misalnya nih, handphonenya hilang nih. Kenapa handphonenya bisa hilang? Wow, coba, Anda yang anaknya handphonenya hilang, ngamuk nah di rumah, ayo. Jujur. Atau ketawa. Ya hilang, doa mama dijawab, kamu tidak main handphone lagi. Kamu harusnya bisa begitu, saudara. Berarti kan doamu dijawab sama Tuhan, anakmu jangan mainan handphone kan. Iya, mak ya sudah nanti anakmu nangis kan. Ya sudah nanti beli lagi. Ya kapan mak? 5 tahun lagi. Wah, kan lucu kan? Anakmu nangis udah jadi nangis kan. Masa beli punya 5 tahun lagi. Keburu tua apa ya enggak apa-apa kan. Itu aja mama terjawab. Handphone kamu hilang, kamu enggak usah main handphone. Bener nggak? Lucu kan harusnya kan. Saudara dalam suasana yang tidak penuh dengan cinta, ya. Suatu hari saya sama anak, kita lagi ngobrol-ngobrol ya saudara ya. Saya lagi sepaneng, gue lagi sepaneng. Nah saya, ekspresi saya itu marah. Ekspresinya anak itu cuek. Kalau lagi stres, bodo amat. Anak bisa begitu. Kalau saya marah sepaneng ya, kalau anak dia buang, nggak mau, cuek, nggak mau sentuh. Nah, untuk dia mendatangkan ketegangan, maka anak mainan iPad, saudara. Saya lagi ngomong penting. Saya lagi sepaneng. Yang saya lakukan apa, saudara? iPad tak ambil, banting, saudara. Ya, itu tidak ada cinta. Itu bukan taman bunga yang indah. Ya kan? Saya sampai sekarang banting itu masih nyesel loh, saudara. Nyesel bukan iPad itu saya nggak menyesal. Saya nyesel kenapa sih harus seperti itu. Ya itu iPad masih baru loh, di 9 juta kalau nggak salah dulu itu ya. iPad masih baru tuh saya banting loh. Serius. Bukan cuma sekali, mungkin 2 kali, 3 kali kali. Mungkin kalau saya lagi ngomong terus sejak ngomong dah ini entah anak saya entah kok sih tak ambil barangnya tak banting loh. Serius saya nggak peduli harganya mahal sih, saya nggak urusan ya. Makanya ada jalan berpikir saya. Tetapi ya kalau itu penuh cinta ya seharusnya kan kalau kita lagi bercanda-bercanda begitu kan tak kirimin gambar yang serem apa yang horor apa kan. Nah, harusnya kalau penuh cinta kan begitu lagi dicek ngomong nggak nyautin tak kirimin gambar apa misalnya kan ya kan. Yang lucu-lucu lah yang horor-horor enggak nggak. Ide kreativitas yang lucu-lucu itu dari mana? Dari cinta, saudara. Sekalipun lagi kamu merasa, aduh kok nggak dihargai ya, kurang asem nih. Aku lagi ngomong dari respect. Kan kamu bisa kirim yang lucu-lucu kan sebetulnya kan. Atau kirim yang apalah, yang romantis-romantis kayak apa kayak. Bahkan kamu bisa kirim juga virus kan. Saat hilang semua blank. Itu kan misalnya kan. Oke sesuatu supaya kamu menarik perhatian. Bukannya iPad-nya diambil dibanting kan. Responnya kan begitu, coba. Loh ini saya ngomong saya cerita nyata ya, saudara ya. Saya cerita nyata. Kamu ngalamin seperti itu enggak? Kalau kamu penuh cinta kan kamu kreatif. Tak ngene kayak supaya dia wah kok gini. Iya makanya orang lagi ngomong didengerin, dikirimin apa yang serem-serem. Misalnya bikin apa, wah yang begitu kan. Kan banyak. Cari coba sesuatu. Kalau kamu penuh cinta pasti kreatif. Supaya suasana di rumahmu itu bukan penuh dengan sesuatu yang nggak enak, tapi selalu penuh dengan sesuatu yang
penuh sukacita, membangun ambience buatmu, buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat orang yang berkunjung ke rumahmu, buat orang yang sedang bersama dengan kamu. Kan senang ya saudara ya. Idealnya begitu Pak. Lakukan. Dicoba dari yang sepele-sepele. Kalau ada masalah-masalah yang jatuh-jatuh gitu ya, apa itu jangan langsung marah, neriakin ya. Tapi anggap itu sebuah komedi. Dicoba deh ya. Sehingga suami tidak menakutkan bagi istrinya, atau istri menakutkan suaminya, atau orang tua menakutkan bagi anaknya. Tapi kalau kamu banyak utang ya saya repot, saudara. Saya juga nggak tahu mesti ngomong apa ya. Banyak utang pagi siang malam, debt collector datang sini berganti. Bukannya datang berkat sini berganti, debt collector datang sini berganti. Ya kamu pasti teriak-teriak terus, sepaneng terus. Tapi kalau kamu punya damai sejahtera yang melampaui segala akal, kamu dapat kemenangan ya. Kamu ikutin saya ngomong, dalam nama Tuhan Yesus aku itu berkemenangan. Mau debt collector datang, debt collectornya dicak guyonan sisan. Saya ngelewatin masa-masa itu ya. Si Wisely itu hebat memang ya. Suatu ketika pernah ada debt collector datang ke rumah kami. Akhirnya ditemenin sama Wisely, akhirnya si debt collector ini Wisely kemana-mana diantar-antar sama dia, saudara. Jadi dia jadi tukang ojeknya Wisely, debt collector ini. Orang timur ya. Pendek situ, kekerem medeni sarung semua, mukanya ada codetnya segala macam. Akhirnya jadi tukang ojek kayak Wisely, debt collector ya. Jadi kita sampai ketawa. Debt collector itu malah masih jadi teman baik ya. Dari mau nagih sampai jadi teman baik, saudara. Nah itu pengalaman juga ya. Lucu-lucu yang begitu ya. Sampai akhirnya debt collector ini jadi bodyguardnya kita. Lucu ya, memang hidup itu sebenarnya penuh banyolan kalau kamu sudah melewatinya. Kalau lagi belum melewatinya ya serem ya. Putus cinta, kalau kamu lagi ngalami ya pengen bunuh diri. Tapi kalau sudah lewat terus kamu dapat istri yang lebih cantik, apa pacaran yang lebih ganteng, lebih kaya, kan cuma banyolan ya, kan cuma lucu saja ya kan. Tapi ada nggak yang nggak jadi lucu, tetap tergores di hati? Ya goblok kamu. Goblok kamu ya saudara ya. Aduh, kalau saya tengok ke belakang masa lalu saya, ya kan, saya ketawa dengan semua orang yang pernah menyakiti saya, menghina saya. Kenapa? Karena kan saya hari ini bahagia, mapan. Ya kan? Di usia saya 50 tahun ini, saya kan sudah settle. Cuma teman saya lagi jungkir balik, ngunyuk balik anaknya di luar negeri masih mencret-mencret. Anak saya sekarang dua-dua di Belanda semua. Tapi kalau saya masih sakit hati dengan teman-teman dulu yang nipu saya, yang nyakiti saya, kan goblok saya, saudara. Akhirnya korban siapa? Kan keluarga saya sekarang. Makanya pengampunan, pendamaian setiap hari itu penting. Kalau enggak kamu sudah mapan, hatimu tetap kotor sampai tua di bawah mati, keluargamu tetap enggak enak, enggak suka cita. Keluarga kita mah nonton, berempat kita pergi kemana ya pergi. Ya kan? Ya, saudara ya. Nikmati hidup ini Firdaus, sebuah taman Eden. Tapi ya karena kamu tidak melakukan hukum-hukum Tuhan yang sudah diajarin, ya pukullah istrimu. Wah, kamu siapa yang suruh mukul istrimu, saudara? Waduh, pukullah istrimu, ya itu ajaran geblek, saudara. Kamu suruh pukullah istrimu sampai kapanpun, dendam anakmu lihat bapaknya mukul bininya, saudara, mukulin mamanya. Sampai kapanpun anakmu dendam lihat bapaknya mukulin mamahnya, saya enggak. Kamu jangan sembarangan kamu mukulin bapak, mukulin istrimu di depan anakmu, ya laki-laki atau perempuan. Anakmu dendam loh, saudara. Walaupun kamu bapaknya dan dia ibunya, dia tetap dendam. Itu ibunya kenapa kamu pukul? Itu ibu saya, itu mama saya kenapa kamu pukul? Itu ajaran setan itu ya, pukullah istrimu. Goblok itu yang ngajarin juga. Siapa sih itu ajarannya, siapa tetangganya dulu sini ngawur nih. Ya sudah, kasihilah istrimu, bukan pukullah istrimu. Ngawur itu ajaran. Ya, dendam nanti anakmu. Akhirnya membekas di hati. Akhirnya dia akan melakukan sama dengan istrinya dia akan pukul. Atau kalau anakmu perempuan, dia merasa harus dipukul dulu biar nurut kan. Dia pikir dipukul sama suami itu wajar. Goblok. Lapor polisi kalau dipukul, kalau diem aja. Istri sih kalau dipukul sama suamimu lapor polisi. Suami kalau dipukul sama istrimu
Ya, lapor sama saya. Lapor sama polisi. Nanti polisinya ketawa. Lah, kamu dipukuli istrimu. Kamu takut sama istri ya? Aduh, iya Mas, saya takut sama istri. Polisinya bilang, sama Mas, aku juga. Tapi gimana Mas? Ya, jangan Mas, jangan diproses ya. Saya juga takut sama istri saya. Rasain. Ya, Tuhan Yesus memberkati.